Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Baik, pemirsa Al-Islam Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang insya Allah ilmu ini akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kami selaku tim dari Al-Islam Channel mengingatkan kepada permisa sekalian, jangan lupa untuk mensubscribe channel kami dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga untuk menyebarkan video ini agar apa? Agar video ini menjadi amal jariah bagi kami dan amal jariah bagi antum selama video ini masih diputar, diambil manfaatnya oleh orang lain. Baik, pada siang hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang puasa, maka siang hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan iktikaf. Apa itu iktikaf? Bagaimana itu iktikaf? Apa syarat-syaratnya dan apa yang membatalkan iktikaf itu akan kita pelajari pada siang hari ini. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwasanya rakyat Indonesia ketika 10 hari terakhir kebanyakan dari mereka itu menciarkan ikut andil, ikut berpartisipasi dalam iktikaf ini. Maka kita harus tahu bagaimana hukum iktikaf dan bagaimana cara kita untuk iktikaf yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu kita telah kedatangan Ustadz kita, Ustadz Muiz Abu Turab. Ustadz Muiz Abu Turab sebagai narasumber kita untuk menjelaskan kepada kita tentang iktikaf itu. Baik Ustadz. Pertanyaan pertama Ustaz, langsung saya ajukan Ustaz. Pengertian itikaf Ustaz. Itikaf itu apa Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mungkin saya mengingatkan kita bukan saya narasumber ya. Ini Ustaz Abdul Qawi salah. Kita diskusi sama Ustaz Abdul Qawi gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi itikaf itu luzumul masjid. Biniyati taqarrub ilallah ya. Jadi melazimi masjid untuk niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi di situ dia ya ya'malul qurab. Yaitu mengamalkan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya zikir, ya sholat, ya baca Al-Qur'an ya. Dan seterusnya. Ya, bahkan kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan termasuk al-amr ma'ruf nahi munkar juga gitu. Di masjid itu ya. Nah, tapi di sini harus dipahami ada masjid, ada kata masjid ya kan. Melazimi ada kata masjid, ada dengan niat kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau orang itu cuman di masjid tidur-tiduran gitu ya. Atau mungkin rehat di situ atau yang lain ya, ya mampir lah gitu. Itu nggak disebut itikaf gitu. Apalagi niatnya tidur di masjid, itu bukan itikaf. Ya, karena niatnya taqarrub ilallah gitu. Secara ringkas begitulah apa itikaf. Dari pengertian itu saya tiba-tiba berpertanyaan nih Ustaz. Karena beberapa kali saya melihat orang niatnya mungkin udah itikaf Ustaz. Tapi qadarullah di itikaf dia ketemu sama teman lama yang udah lama banget gak ketemu. Teman lama. Wah, akhirnya seneng kan Ustaz. Bersalaman, akhirnya duduk bareng. Akhirnya sampai lupa dengan Al-Qur'annya. Sampai lupa dengan zikirnya. Mereka terlalu asik diisi dengan cerita, nostalgia dan lain sebagainya. Itu walaupun niatnya benar untuk itikaf tapi bukan taqarrub ilallah, itu apakah disebut itikaf gak Ustaz? Baik. Ya, dia mendapatkan pahala itikaf sesuai dengan apa yang diamalkan ya. Karena di sini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau juga berbincang juga dengan sahabatnya atau istrinya? Iya. Nah, jadi kalau pada waktu siang hari gitu, istrinya mengunjungi, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengunjungi, kemudian berbincang dengan mereka. Maka itu itikaf itu boleh nggak berbincang? Boleh gitu. Tapi di sini nanti diberi catatan oleh para ulama kita, yaitu yang ala kadarnya saja. Iya, ala kadarnya saja. Jadi jangan banyak lah gitu, ngalor ngidul gitu kan. Jadi esensi itikafnya bukan untuk kurab, itu malah untuk cari kenalan kan gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi ya ala kadarnya aja. Jadi orang itikaf itu al-istighol bi al-qurab, ya. Yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah-ibadah gitu. Maka dari itu misalkan kita buka WhatsApp ya kan, buka Facebook gitu, itu berbincang gitu kan, meskipun nggak berbincang sama orang lain gitu, tapi sama HP gitu, terus apa namanya pakai WhatsApp lama sejam 2 jam gitu, jadi sama hukumnya dengan ngobrol gitu. Jadi ya ala kadarnya saja. Boleh, tapi bukan bagian dari adab. Bukan dari adab. Adab, oh iya. Nah, bukan bagian dari adab dan etika. Bukan termasuk dari adab. Ya adab ala kadarnya aja lah. Apalagi bikin lucu-lucu apa. Cerita lucu. Lucu apa, bikin stand up komedi. Enggak lah. Ya. Ala kadarnya saja boleh. Kalau hukum itikaf itu apa, Ustaz? Wajibkah? Sunnahkah? Atau mungkin ada orang yang dimakruhkan juga untuk itikaf, Ustaz? Atau diharamkan mungkin? Ada. Jadi kalau hukum asal itikaf itu sunnah. Sunnah. Muakkad atau sekedar mustahab? Sunnah lah. Sunnah. Karena itu kan dilakukan oleh Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan terus menerus, ya itu sunnah namanya. Jadi sunnah. Kemudian tapi bisa wajib juga kalau orang itu bernadar gitu. Orang nadar mau itikaf gitu. Ya itu apa namanya jadi wajib. Begitu. Jadi wajib itikaf. Dan lebih wajib lagi apabila nadarnya itu di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Gitu. Kalau nadarnya, ini kita mengatakan bahwa kalau orang itu nadar itikaf di satu masjid, ya, itu ketika pas pelaksanaan nadarnya itu tidak harus di masjid itu. Nah, karena yang menjadi ibrah ya, yang menjadi nilai nadar ya nadar apa itikafnya itu bukan masjidnya, kecuali 3 masjid nggak boleh pindah, kecuali apabila pindah ke yang lebih baik, misalkan Masjid Al-Aqsa ke Masjid Nabawi ke Masjidil Haram boleh. Nanti kalau dari Masjid Nabawi ke masjid komplek nggak boleh, gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian bisa haram juga nggak bisa kalau orang junub. Iya, junub masuk masjid kan gitu, nggak boleh lah. Haid, nifas, nggak boleh. Berbicara tentang syaratnya, ada nggak syarat-syarat orang itu beritikaf supaya itikafnya itu makbul, diterima? Iya. Kok kita berbicara syarat ya, syarat puasa, syarat itikaf, hampir-hampir itu semua itu istilah saja. Nanti pembahasan pertanyaan berikutnya, pembatal dan seterusnya itu tuh nanti masuk sendiri gitu ya. Tapi ya ala kulli hal para ulama sudah menggariskan ya, kita bahas tidak mengapa. Jadi ya Islam balik ya, berakal gitu. Islam balik berakal. Bukan balik. Kalau dalam hal ini para ulama mengatakan tamayyiz ya, tamyiz. Udah tamyiz boleh gitu. Nanti menjadi amal sunnah bagi dia. Suci juga, Ustaz. Bentar. Untuk yang 3 ini ya, Islam berakal sama tamyiz ini itu semua ibadah gitu. Ya, masuk ke dalam semua ibadah gitu. Jadi dalam hal itu nanti sholat, kemudian puasa, nanti kayak gitu semua. Barakallahu fikum. Kemudian nanti ada tambahan yaitu suci ya kan, at-thaharah minal hadath al-akbar. Jadi kalau dari hadas akbar berarti ya junub, haid, nifas gitu. Kemudian nanti niat, harus punya niat. Harus punya niat. Jadi niatnya untuk apa nih? Niatnya untuk tidur gitu kan dan seterusnya.
atau niatnya pengen ketemu sama teman kan gitu. Pengen reuniannya 10 hari gitu ini. Ya itu nggak masuk itikaf gitu ya. Nah, kemudian fi masjidin alladzi tuqamu fihil jamaah. Di masjid yang didirikan jamaah di situ. Walaupun bolong-bolong, Ustaz. Kan ada beberapa masjid itu masjid di kampung-kampung, Ustaz ya. Itu kalau asar sama zuhur itu nggak ada sholat. Kenapa? Karena orang-orangnya itu masih di sawah semua, Ustaz. Itu apakah? Tapi maghrib, isya, subuh ada jamaah. Iya. Jadi selama di situ masih ada jamaah nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi dan itu didirikan sebagai masjid kan? Ya. Didirikan sebagai masjid dan disolatin nggak apa-apa. Apalagi kecuali kok kosong nggak pernah disolatin sama sekali gitu di tengah hutan. Gitu. Ada nggak masjid di tengah hutan? Sempat viral kan? Saya belum pernah dapat, Ustaz. Iya, sempat viral loh. Ada, Ustaz. Ada di tengah hutan gitu, tapi ada yang adzan. Masya Allah. Gitu. Wallahu alam dah itu beneran nggak itu ya. Tapi masuknya aja ngelewatin hutan gitu kan. Sampai di sana masjidnya bagus. Tapi ada masyarakatnya, Ustaz? Wallahu alam tuh. Tapi ada yang adzan, ada juga jamaah satu kelihatan gitu. Wallahu alam dah ya. Warafikum. Sedep-sedep ngeri gitu ya. Ngeri-ngeri sedep. Ya Allah alam. Kalau berpuasa itu juga bagian dari syarat untuk itikaf nggak? Enggak. Jadi orang kalau itikaf ini sebenarnya gini, tidak harus di Ramadan ya. Tidak harus di Ramadan. Andai kata di luar Ramadan pun, ya itu bisa dikatakan itikaf. Ya, bisa dikatakan itikaf. Misalkan kita bahkan Syekh Ibn Baz rahimahullah, misalkan mengatakan gini, orang masuk sholat isya misalkan. Ketika pas mau sholat isya itu dia niat, aku niat itikaf gitu kan. Sholat isya kemudian berzikir gitu. Berzikirnya itu dengan niat itikaf. Habis isya pulang, itu udah dapat pahala itikaf tuh. Ya. Jadi di luar Ramadan pun, itu itikaf sah. Begitu. Itikaf sah. Jadi itikaf dan puasa itu dua amal yang berbeda. Jadi nggak ada talazumnya nggak. Ya. Jadi nggak harus saling kalau puasa itikaf berarti harus puasa enggak. Ya. Jadi ketika seseorang itu itikaf ya itikaf aja gitu. Kalau di bulan Ramadan, Ustaz? Kalau di bulan Ramadan, kenapa? Misalnya ada orang yang nggak puasa, tapi pengen itikaf. Puasa gara-gara nggak kuat. Tapi kalau itikaf kan cuma sekedar duduk di masjid, masih kuat lah kalau itikaf. Tapi puasa nggak kuat. Itu boleh nggak, Ustaz? Ya, boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Tafadhol, silahkan. Gitu. Karena tidak ada talazum di situ, ya kan? Ternyata dia, tapi ini terjadi apa enggak itu wallahu alam dah. Gitu. Kalau ini masih mungkin terjadi, Ustaz. Yang nggak mungkin terjadi itu orang yang sengaja nggak puasa tapi mau itikaf. Oh iya. Baik, barakallahu fikum. Ya mungkin lah ya. Tapi ala kulli hal boleh saja. Ya. Boleh saja. Boleh saja. Nah, kalau memang nggak kuat ya kan, nggak kuat kena udzur, nggak apa-apa. Ini kalau ada orang bernazar untuk itikaf, walaupun jarang sekali di Indonesia ada orang bernazar. Tapi apa salahnya kita bahas? Siapa tahu nanti ada orang yang bernazar, Ustaz. Nah, siapa tahu. Orang bernazar puasa itikaf 1 hari misalnya. Itu harus dimulai dari kapan, Ustaz? Apakah terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari juga? Tergantung nadarnya dia. Dia. Dia nadarnya seperti apa? Begitu kok. Kalau nadarnya secara umum 1 hari gitu aja. 1 hari gitu aja. Ya udah tinggal fajar sampai itu. Fajar sampai malam. Sampai ghurubus syams. Sampai matahari tenggelam. Udah selesai. Gitu. Kalau dia ketika pas niatkan itu, niatnya itu malam gitu kan. Malam sampai itu. Udah tergantung niatnya aja. Dia nadarnya sesuai dengan spesifikasi yang dia pernah niatkan. Selesai kan? Gitu. Kok sehari semalam ya udah kerjain kan gitu. Barakallahu fikum. Nah, kalau ada orang yang bernazar kemudian menyebutkan secara eksplisit, saya pekan ini bernazar itikaf 7 hari. Pekan ini berarti kan harus secara otomatis berturut-turut. Tiba-tiba di tengah jalan, di tengah itikafnya batal, Ustaz. Itu harus mengqadha dari awal atau maksudnya mengulangi dari awal puasa, membatalkan sekalian semuanya, mengulangi dari awal, atau tinggal nanti nambah hari, Ustaz? Nambah hari. Cukup nambah hari aja karena dia misalkan dia dia
nazar 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut. Oke. Tinggal jadi 2 hari yang sebelumnya batal tuh. Batal. Batal. Karena itu satu rangkaian. Nah. Tinggal nanti misalkan Senin, Selasa, Rabu kan. Tinggal Rabu sampai Selasa. 7 hari berikutnya. Gitu aja. Jadi seperti itu. Walaupun ada uzur, Ustaz. Nah, kok ada udzur beda lagi. Kalau ada uzur beda lagi. Ada udzur beda lagi. Kalau memang ada udzur, ya udah nanti tinggal qada aja selesai. 1 hari yang batal itu. Karena di situ ada rusuh. Nah, gitu. Terus juga tadi kan suci bagian dari syarat. Suci dari junub, dari haid, dari nifas. Lalu bagaimana hukumnya orang yang itikaf kan sama sekali gak ketemu dengan istrinya. Tiba-tiba di malam hari mimpi basah saat ikhtilam. Nah, itu gimana saat batal nggak puasanya? Baik. Jadi junub ini kan terbagi jadi 2 ya. Ini kalau Al-Hanabilah itu kalau junubnya itu karena sengaja. Ya, sengaja baik mencampur istri ataupun istimna. Ya, jadi injalul mani, istimna. Itu batal. Jadi harus memulai memulai niat baru. Tapi kalau karena nggak sengaja, ya karena tidur kemudian setelah itu dia mimpi basah, ya itu siapa juga yang namanya orang etikaf siapa juga yang niat gitu kan, nggak ada niat gitu. Itu nggak apa-apa, lanjut aja. Berarti dia kamar mandi. Ketika mengetahui kamar mandi, langsung mandi besar, lanjut aja itikaf. Udah lanjut aja dan nggak usah ngasih tahu orang. Masalahnya kalau ada bekasnya tuh, Ustaz. Oh ya, susah itu. Ya, Kemudian dapat izin dari suami. Ini jelas bagi seorang yang sudah bersuami, maka dia harus mendapatkan izin dari suami untuk melaksanakan itikaf. Yang jadi pertanyaan adalah mereka-mereka yang masih menjomblo. Jomblowati ini harus dapat izin dari siapa? Apakah dapat izin dari kedua orang tuanya? Termasuk bagian dari syarat, Ustaz? Ya, dia harus dia masih berada di perwalian orang tuanya. Ya. Di situ dia harus izin sama walinya. Iya. Tapi ya kalau bagi perempuan ya yang jomblowati gitu, memang harus dipastikan dulu dia aman gitu. Di situ aman. Ada panitia perempuannya gitu ya, dan di situ mungkin dia bareng sama ama-ama gitu ya. Jadi kalau cuma sendirian gitu, aku sendiri gitu, wah itu mau fitnah, ya. Atau beberapa perempuan ya masih muda-muda gitu, yang ini nggak boleh lah. Kalau memang nggak aman, di situ ada fitnah gitu ya. Nanti dapat pacar gimana? Misalkan di situ ada ama-ama lah misalkan ya, masih ada ama-ama, misalkan ada apa yang kiranya untuk terjadi fitnah itu tidak gitu kan. Udah bismillah nggak apa-apa. Dia diizini sama orang tuanya gitu. Atau mungkin jalan tengahnya ya dia bareng sama mahramnya. Bareng sama mahramnya itu lebih bagus. Mungkin sama kakaknya, sama bapaknya, sama siapa? Masa bapaknya kalah semangat sama anak perempuannya? Iya. Tapi ya harus ini ya dilihat ya masjidnya kayak gimana ya kan. Kok masjidnya masjid sogir gitu kan, masjid kecil gitu. Rentan lah terjadi fitnah, janganlah gitu. Tapi kalau masjid gede gitu kan, ijab aman atau mungkin di atas gitu kan, itu ya oke, nggak apa-apa, masalah. Kalau untuk perempuan kayak gitu paling kita kasih warning lah, ya kita kasih warning. Kita beranjak, Ustaz. Tadi kan kita membicarakan syarat, sekarang kita membicarakan waktu itikaf. Tadi Ustaz telah menerangkan bahwasanya itikaf itu bisa dikerjakan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah kisah teman saya. Teman saya suatu saat janjian, Ustaz, COD-an di masjid. Orangnya ternyata lama banget. Akhirnya dia duduk, daripada saya nggak dapat pahala sambil tak niatkan itikaf, walaupun tadi awal niatnya adalah COD, tapi daripada saya nunggu, saya niat itikaf lah, sambil baca Quran di situ sambil nunggu temannya. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Sah. Sah. Ya. Dia sejak mulai niat itu ya sampai dia keluar dia dianggap itikaf. Udah qaid, Ustaz? Walau udah qaid. Walaupun hanya sebentar saja. Walau udah qaid. Meskipun
ya. Nah, tapi ya dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia kerjakan di situ, sesuai dengan niatnya. Kalau waktunya sebentar ya pahalanya sebentar gitu, pahalanya sedikit gitu. Nanti kalau Ramadan, nah ini ada ketentuan waktunya ya. Ya pokoknya kalau udah Ghurubus Syams udah harus di masjid. Oh, Ramadan. Ghurubus Syams berarti malam 21 ya. Malam 6. Puasa ke-20. Puasa ke-20, nanti Ghurubus Syams, matahari udah tenggelam itu udah di situ lah gitu. Ustaz, wah nggak bisa Ustaz, ada udzur. Ya nggak apa-apa juga sih, ya kapan aja lah gitu. Andai kata misalkan besoknya gitu baru bisa gitu. Ya udah, tapi nggak sesempurna yang lain gitu. Nggak sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ustaz, timbul pertanyaan saya, terus yang itikaf kalong itu gimana Ustaz? Jadi itikaf tuh datangnya ya pas sholat taraweh. Sebelum subuh udah pulang, makan sahur di rumah, atau mungkin makan sahur sampai subuh, sampai suruk baru pulang lagi. Iya, sah juga, tapi dia berarti niatnya ketika pas batal dan niat tajud di dunia. Jadi niat lagi gitu. Oh gitu, niat lagi. Kalau orang itikaf misalkan 10 hari full kan gitu. 10 hari full ya. Jadi itu kan cukup niat sekali. Niat sekali di awal. Ya, awal, nanti setelah itu udah tinggal pulang lah nanti ketika pas malam Idul Fitri gitu kan. Makanya kalau malam ini takbiran berarti udah boleh pulang gitu. Udah boleh berkumpul Ustaz ya? Hah? Udah boleh berkumpul Ustaz ya? Boleh. Berkumpul sama keluarga maksudnya Ustaz. Meskipun nanti ada itu ya, ada sebagian ulama mensunahkan gitu ya. Menganjurkan untuk keluarnya itu ketika pas fajar. Jadi ketika pas habis sholat subuh. Habis sholat subuh hari Id. Itu baru keluar. 1 Syawal berarti. 1 Syawal. Gitu. Dan kalau saya membaca itu ya biografinya Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Pembesar di dalam mazhab Syafi'i ya. Beliau itu itikaf itu 30 hari loh. Dari awal Ramadan, Ustaz? Awal Ramadan. Masya Allah. Setiap Ramadan. Masya Allah. Dan beliau itu pun keluarnya ya subuh Id. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Subhanallah wa bihamdih. Maka nanti di dalam di maktabah kita ada nanti itu Hatul Muhtaj, nanti di mukadimah Masya Allah, luar biasa ya. Jadi seperti itu. Kalau batal ya berarti nanti harus memperbarui niat lagi. Berarti ketika seseorang itu pulang di siang hari secara otomatis batal itikafnya. Batal itu dalam artian bukan batal pahalanya tercatat, tapi ketika dia ingin itikaf lagi harus mengulangi niat. Mengulangi niat, harus memperbarui niat lagi. Bukan rusak pahalanya Ustaz ya? Bukan. Enggak. Ya dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia amalkan. Selesai gitu. Kita beralih ke tempat Ustaz. Itikaf itu di masjid, tapi masjid itu orang Indonesia mengatakan masjid itu masjid jami. Yang nggak jami dikatakannya musola. Nah itu sah juga nggak Ustaz kalau itikaf di musola, nggak di masjid? Jadi begini, para ulama kita mengatakan bahwa alat itu tuqamu fil jamaah, wal afdal tuqamu fil jum'ah. Jadi masjid yang di situ didirikan salat jamaah. Tapi lebih afdal lagi yang didirikan sholat Jumat, yang disebut dengan jami'. Nah, mengapa yang afdal itu tuqamu fil jum'ah gitu? Sebab supaya nanti ketika sholat Jumat dia nggak perlu keluar. Tapi ya, andai kata seseorang dia di musola. Musola itu kan tuqamu fil jum'ah wala tuqamu fil jum'ah kan gitu. Didirikan sholat jamaah aja tapi Jumatan kan enggak gitu. Jadi musola di negeri kita ini secara syar'i dianggap masjid. Secara syar'i ya. Meskipun istilahnya kita musola atau langgar atau kita berbeda istilah aja dalam masalah ini. Dan seterusnya. Surau ya. Surau dan seterusnya. Jadi secara syar'i itu masjid. Nah, andai kata ya
ketika seseorang ya, dia di musola, kemudian setelah itu itikaf, ketika Jumatan dia pergi Jumatan, gitu, kemudian pulang, gitu, itu termasuk udzur syar'i dan tidak batal itikafnya, berarti, dan di situ dia tidak perlu tahajud di dunia, tidak perlu memperbarui itu. Tapi ya saya kira di Indonesia apa ada ya orang di musola kemudian itikaf ya? Ada, Ustaz. Kalau di daerah saya itu mereka yang kalau sahur yang bangunin sahur itu, Ustaz. Mereka tidurnya di musola-musola. Tapi saya tidak tahu mereka diniatkan dengan itikaf atau tidak. Tidak tahu, tapi mereka tidurnya di musola. Tapi kalau yang itikaf selama 10 hari full di musola saya kira belum dapat. Belum, ya? Saya belum pernah dapat itu. Tapi kalau andai kata dikerjakan pun ya sah. Sah saja. Tapi ulul alam di Indonesia ini kayaknya belum saya dapat. Berarti orang Indonesia itu mengambil yang afdolnya, Ustaz. Oh, afdol. Karena kita di Indonesia ini juga musola biasanya kecil. Ya? Kecil gitu. Nggak ada kamar mandinya juga terkadang. Terkadang nggak ada kamar mandinya juga, gitu. Maka ya masjid jami' lah. Kalau kita ini jami' gitu, biasanya. Apalagi caranya gudu-gudu, gitu. Yang AC-nya dingin. Enggak, yang AC-nya dingin, yang buka dan sahurnya enak. Dan caranya gratis aja. Ya, bayar mahal dikit nggak? Itu ciri khas orang Indonesia. Oh iya. Jadi kalau itikaf itu tadi sempat belum kita terangin ya. Jadi itikaf itu pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu itikaf pada 10 hari pertama gitu. Tapi kemudian tengah, ya 10 hari tengah, 10 hari kedua. Kemudian diberitahu oleh Jibril ya, bahwa Lailatul Qadar itu ada di akhir. Akhirnya beliau setelah itu sampai seumur hidup di akhir. Itu di akhir. Gitu. Karena untuk cari Lailatul Qadar. Gitu. Subhanallah, kan siapa juga yang kita nggak ingin ya Lailatul Qadar gitu. Subhanallah. Misalkan Prof Nawal itu menjelaskan itu bahwa pada Lailatul Qadar itu kamu istighfar sekali, astagfirullah. Seperti istighfar 83 tahun. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini kalau musola itu musola milik keluarga, Ustaz. Tapi ada bangunan, memang dibangun musola, tapi orang-orang luar nggak bisa masuk karena itu milik keluarga. Itu boleh nggak itikaf di situ, Ustaz? Oke, baik. Jadi kalau Syekh Profesor Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin dalam Tashilul Fiqhnya, beliau mengatakan bahwa namanya masjid itu tidak akan disebut masjid jika tidak diwakafkan. Jika tidak diwakafkan enggak. Justru ya, meskipun bentuknya seperti masjid. Ya, jadi kalau milik pribadi ya, milik keluarga enggak diwakafkan. Karena dia bisa dijual. Bisa dijual. Kemudian kalau misalkan yang tidak, jadi bangunannya nggak seperti musola, nggak seperti masjid, tapi diwakafkan dan dibuat tempat sholat, itu masjid. Oh, itu masjid. Begitu. Meskipun mungkin kubahnya bukan begini ya kan gitu, tapi mungkin kubahnya begini misalkan gitu. Tapi itu masjid, itu dianggap masjid apabila sudah diwakafkan. Tapi kalau meskipun bentuknya seperti masjid, apabila tidak diwakafkan, tidak disebut masjid. Berarti tidak boleh dibuat untuk itikaf. Tidak boleh dibuat untuk itikaf. Kalau mungkin hukum seorang perempuan, kan dia kan kalau ke masjid yang umum gitu, dia akan menjadi fitnah saking cantiknya. Boleh nggak dia di masjid, di musola milik keluarga? Tetap nggak boleh. Jadi gini, itikaf itu hanya di masjid aja. Hanya di masjid saja. Di masjid aja. Jadi di rumah atau di apa nggak bisa. Gitu. Jadi kalau andai kata masjid nih, misalkan masjid itu, kemudian setelah itu di sampingnya ada tembok gitu ya, tapi nempel sama masjid, ya, dan itu masuk wakaf juga gitu, oke deh, gitu. Misalkan begitu. Di situ misalkan ada perpustakaannya gitu ya, perpustakaan masjid, tapi itu juga termasuk wakaf juga. Udah di situ boleh di perpustakaan gitu, begitu. Ya, misal, ini sebagai contoh aja ya gitu, atau di tempat yang di situ. Ini masjid lah. Bicara tentang masjid, masjid itu yang
disebut sebagai masjid itu apanya, Ustaz? Bangunannya, apakah terasnya juga, atau halamannya juga masjid, atau parkirannya juga masjid, Ustaz? Oke, baik. Jadi di sini ada perbedaan pendapat ya yang saya tahu ya. Jadi kalau pokoknya tanah yang di situ diwakafkan untuk masjid, maka dianggap sebagai masjid. Tanah yang diwakafkan untuk masjid dianggap masjid. Dianggap masjid. Berarti nanti di situ berjual beli nggak boleh, ya kan? Berjual beli nggak boleh seperti itu. Kemudian dan seterusnya lah. Dan tapi nanti ada hukum lain, berarti di situ disolati tahiyatul masjid boleh kan begitu, karena bagian dari masjid ya kan gitu, bagian dari masjid. Tapi kemudian ada pendapat juga mengatakan enggak, iya. Kalau teras oke deh, tapi kalau misalkan halaman itu enggak, iya. Kalau halaman itu enggak, sebab kalau halaman enggak nanti emang boleh tahiyatul masjid di halaman kan gitu kan. Jadi seperti itu, maka tidak ada tahiyatul masjid di halaman. Ya ala kulli hal begini, barakallahu fikum. Tapi kita bisa mengambil inilah jalan tengah dari itu. Jika memang di situ adalah tanah wakaf, kemudian yang peserta itikafnya membludak dan bisa dibuat tenda di tanah wakaf tersebut yang digunakan untuk masjid. Oke, nanti untuk perempuan seperti itu di situ boleh. Ya, sah-sah saja lah. Sah-sah saja. Karena memang kapasitasnya juga kapasitas udah membludak dan ternyata dibikin seperti itu. Wallahu alam bishawab, itu sebagai jalan tengah dari dua pendapat tersebut. Wallahu alam. Karena ada yang mengatakan dia bagian dari masjid, ada yang mengatakan dia bukan bagian dari masjid. Soalnya kan mungkin ada orang yang mau wakafkan tanah utuh, ya kan? Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Kalau kita mengatakan halamannya bukan dari masjid, kita namanya nggak amanah, Ustaz. Soalnya kan dia mau wakafkan itu untuk jadi masjid. Sementara itu kita jadikan halaman. Jadi untuk menengahi, kita selama tidak ada kebutuhan atau hajah untuk di luar bangunan, maka kita di dalam. Udah di dalam aja itikaf, selamat lah. Ya. Tapi kalau ada hajah misalnya bagi perempuan-perempuan yang di dalamnya mungkin terlalu banyak laki-laki nanti menimbulkan fitnah, maka boleh di luar mendirikan kemah-kemah, tenda-tenda. Selama masih bagian tanah wakaf. Selama masih bagian tanah wakaf. Iya. Barakallah. Mungkin yang terakhir Ustadz mau menambahkan sesuatu tentang itikaf yang hendak Ustadz sampaikan kepada masyarakat jamaah kita, kepada pemirsa kita, Ustadz. Silahkan Ustadz. Jadi nasihat saya dalam masalah itikaf ini, itikaf jangan hanya semata-mata untuk cari malam Lailatul Qadar, gitu. Jadi sehingga untuk kalau malam 27 semangat gitu ya, tapi kalau malam yang lain nggak semangat gitu. Kalau malam ganjil semangat, tapi kalau malam genap nggak semangat, ini nggak baik gitu. Jadi udah kan itikaf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada 10 hari terakhir itu, udah pokoknya di situ maksimalkan. Entah genap, entah ganjil, jadikan itu sebagai momen kita mendekatkan diri kepada Allah. Andai kata seseorang itu, andai kata saja loh ya, andai kata dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi dia beramal soleh di 10 hari terakhir itu pahalanya lebih baik daripada setahun, atau mungkin seperti setahun. Karena begini, ketika kita membicarakan masalah 10 awal Dzulhijjah, jadi siang hari 10 Dzulhijjah itu hari-hari yang dimana hari-hari itu seorang beramal soleh dilipat gandakan, seperti setahun. Nah, kalau malam itu 10 hari terakhir, begitu. Jadi andai kata nggak dapat 80 tahun pun dapat setahun kan lumayan gitu, katakanlah gitu ya, katakanlah. Jadi jangan disia-siakan itu. Jadi jangan disia-siakan. Jadi kalau siang, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan siang hari Dzulhijjah itu lebih baik daripada siang Ramadan, 10 hari Ramadan. Tapi kok malamnya itu lebih baik malam Ramadan itu. Jadi pembagiannya seperti itu ya, barakallahu fikum. Maka karena di situ dilipat gandakan betul, keutamaannya luar biasa.
gitu ya, barakallahu fikum. Maka ya pola-pola yang sudah lalu-lalu itu, kalau ganjil semangat, genap nggak semangat, nggak, janganlah gitu. Pokoknya kita beribadah di situ semaksimal mungkin, kita gunakan momen itu sebagai momen di mana kita ini mengualitaskan iman, mengkualitaskan ibadah, ya semaksimal mungkin. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas pencerahan Ustaz, atas bimbingan Ustaz, atas ilmunya Ustaz. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Ustaz. Semoga kita semua bisa melaksanakan, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita telah melewati bulan Ramadan ini, kita benar-benar mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Baik, kepada pemirsa sekalian, kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mensubscribe channel kami, kemudian aktifkan notifikasinya. Jangan lupa juga untuk berkomentar, bertanya kepada kami tentang apapun, tentang hukum Islam, tentang apapun yang ada di benak pemirsa sekalian. Insya Allah tim kami akan menjawab jika tim kami mampu untuk menjawabnya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman antum sekalian, supaya video ini menjadi lebih bermanfaat, dan manfaatnya itu kembali kepada yang membagikan. Terakhir, kami ucapkan mohon maaf apabila kami punya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.